95,4 Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya Sandy Wiran, temani Anda di dialog khusus di pagi hari ini pendengar. Dan juga spesial ya, di hari ini kita akan bahas tentang kesehatan dalam segmen Healthy Morning. Nah pendengar, pernah nggak tiba-tiba Anda merasa seperti detak jantung ini tidak teratur? Nah, tiba-tiba merasa cepat ataupun lambat, atau bahkan terasa seperti ada jeda. Hal ini bisa jadi tanda kalau ada sesuatu yang mungkin tidak beres pendengar. Gejala ini yang sering kita sebut sebagai jantung berdebar bisa menjadi petunjuk adanya gangguan irama jantung. Dan juga wajib kita pahami nih agar tidak ada mispersepsi tentang kondisi ini. Dan karena itu pendengar, kita akan bahas ya dalam Healthy Morning bersama dengan spesialis jantung. Ada Dr. Pipit Wulandari SPJP yang sudah hadir di studio Pro 1. Selamat pagi dokter. Pagi Mas Wiran. Oke, bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik. Dokter, kita lagi membahas tentang aritmia nih dokter. Iya, betul. Boleh dikasih pembukaan terlebih dahulu nih. Kira-kira aritmia ini apa sih sebenarnya? Oke. Aritmia ya. Aritmia itu detak jantung yang tidak normal istilahnya. Jadi detak jantung kita itu kan dia berdetak dalam irama yang ritmis, dalam jeda tertentu, kemudian dan ini teratur begitu. Jadi normalnya detak jantung ini dalam jeda yang teratur, kemudian dengan kecepatan yang antara 60 sampai 100. Yeah. Nah, ketika di antara jeda yang teratur itu ada mungkin irama yang muncul sehingga menimbulkan gejala berdebar tadi, nah itu bisa disebut aritmia juga. Atau menjadi sangat tidak teratur, jadi pola yang terbentuk itu menjadi tidak teratur, lebih cepat lambat seperti itu, yang jumlahnya lebih dari 100 kali per menit atau lebih lambat dari 60 kali per menit. Nah itu kita sebut dengan aritmia. Kita membagi menjadi takiaritmia dan bradiaritmia. Takiaritmia kalau cepat sekali, kalau bradiaritmia begitu lambatnya gitu untuk detak jantungnya dibandingkan normal. Oke, berarti yang umum terjadi ini ada normal, kemudian ada yang cepat sekali, ada yang lambat sekali. Ada yang lambat, ya. Cepat dan tidak teratur. Lambat mungkin ya ada yang juga tidak teratur, lambatnya gitu untuk ininya. Oke. Nah, kalau melihat dari mungkin kegiatan ya yang kita lakukan seperti olahraga, itu tiba-tiba detak jantung juga menjadi cepat seperti itu ya. Nah, betul. Kira-kira kita tahu dari mana nih aritmia atau merasakan aritmia yang berbahaya ataupun yang tidak berbahaya nih dok? Iya. Jadi detak jantung itu kan respon tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi di dalam tubuh kita ya. Saat kita bergerak beraktivitas, energi kemudian oksigen yang digunakan untuk menghasilkan energi itu berasal dari oksigen yang dibawa oleh darah ini ke seluruh otot-otot kita, sehingga ketika kita dalam kondisi istirahat dan beraktivitas jumlah energinya berbeda, sehingga pada saat beraktivitas lebih jantung ini akan berdetak lebih kencang untuk memenuhi kebutuhan oksigen tersebut. Sehingga wajar kalau dalam kondisi istirahat detak jantung dalam batas normal, kemudian ketika lari atau berjalan cepat atau bersepeda begitu menjadi lebih cepat detak jantungnya gitu. Ini sesuai dengan kebutuhan oksigen tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi tadi itu, oksigen dan energi. Sehingga apakah penambahan heart rate-nya atau detak jantungnya ini normal? Ketika seiring dengan peningkatan aktivitas ini detak jantungnya bertambah, nah ini normal ini. Kemudian ketika kebutuhannya selesai, misalkan saat istirahat, dan dia akan berangsur kembali ke detak jantung yang normal. Nah ini pola yang normal untuk mencapai peningkatan heart rate, kemudian penurunan heart rate kembali gitu. Ini normal dalam kondisi fisiologis atau kondisi sehari-hari gitu ya. Menjadi tidak normal ketika dalam kondisi yang seharusnya dalam istirahat ini sudah berdetak kencang sekali gitu, atau ada irama yang
menyela tadi yang kita rasakan atau dirasakan oleh pasien seperti terjeda seperti yang di ilustrasi awal tadi gitu. Oke. Jadi misalkan kita mengalami peningkatan heart rate ya istilahnya ya, itu juga tergantung dari kondisi tubuh ya. Kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan gitu juga. Nah, kalau dibilang tidak teratur ini seperti apa sih dok sebenarnya? Nah, kalau tidak teratur itu mungkin bisa saya kayak detak jam gitu. Detak jam. Mungkin kita bisa di masing-masing detak untuk tiap detiknya itu dek. Oke, stabil gitu ya. Iya. Menjadi tidak teratur ketika diantaranya mungkin ada irama yang menyisip tadi. Misalkan dek tiba-tiba gitu. Dek. Nah, kayak gitu ada waktu, ada jeda waktu yang pada waktu tertentu ada irama yang tidak teratur atau muncul itu tadi, atau menjadi sangat tidak teratur dan tidak terpola. Nah, itu untuk apa namanya menggambarkan kalau kita menyebutkan mungkin beberapa pasien sudah mengenali aritmianya itu suatu atrial fibrilasi. Nah, ini biasanya cepat walaupun dalam kondisi istirahat begitu dan tidak teratur tadi. Oke. Jadi kalau secara gejala sebenarnya kalau kita yang orang awam nih kadang tidak terlalu kepikiran ya tentang adanya detak jantung gitu, mungkin deg-deg. Nah, tapi habis itu hilang seperti itu ya. Betul. Lebih banyak yang dikeluhkan ketika kok rasanya kayak berhenti sejenak, kemudian ada lagi gitu. Nah, itu biasanya kalau kita ini ya memang ada aritmia yang terjadi itu, yang kita bisa itu suatu prematur ventricular contraction atau suatu prematur atrial contraction kalau kita deteksi lebih lanjut gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau aritmia ini ada hubungannya dengan gejala penyakit jantung nggak sih dok? Nah, ya. Jadi pada berbagai kondisi ini memang sangat erat hubungannya dengan kondisi yang mendasari, sakit jantung yang mendasari gitu. Terdapat beberapa kondisi yang memang akan berkomplikasi menjadi aritmia yang banyak terjadi, misalkan yang atrial fibrilasi itu tadi merupakan salah satu komplikasi lanjut kondisi misalkan pada jantung koroner yang sudah menjadi gagal jantung sehingga berkomplikasi juga menjadi aritmia itu tadi. Kemudian ada juga pada dewasa muda hipertiroid ya, kadar hormon tiroidnya tinggi sehingga memicu metabolisme yang lebih tinggi di dalam tubuhnya dan akhirnya pada suatu saat tertentu menjadi aritmia itu tadi, atrial fibrilasi gitu. Untuk pada suatu krisis tiroid misalkan, nah itu juga ada atrial fibrilasi yang bisa muncul gitu. Kemudian kondisi lainnya juga pada penyakit jantung bawaan tertentu, pada anak-anak juga beberapa kondisi bisa menyebabkan bradiaritmia, suatu AV block atau perlambatan dari detak jantung, itu juga bisa juga terjadi gitu. Nah, kalau dari pengalaman dokter nih, kira-kira gejala aritmia ini sebenarnya sering terlewatkan atau orang-orang ini sudah paham nih, kayaknya kok aneh ya detak jantungnya kayak gitu dok? Iya, kalau untuk keluhan dada berdebar itu lumayan banyak ya, maksudnya yang dikeluhkan salah satu simptom yang dikeluhkan ketika memeriksakan diri itu salah satunya dada berdebar gitu. Dan kita memang harus mendefinisikan nih, maksudnya yang dimaksud berdebar ini apakah suatu kondisi fisiologis ketika ada peningkatan aktivitas atau kondisi patologis yang memang kita harus mencari tahu itu apa dan penyebabnya gitu. Oke. Dan kira-kira kapan nih seseorang ini harus segera mencari pertolongan medis nih kalau mengalami gejala yang mencurigakan nih dok? Yang berdebarnya ya beberapa misalkan pada kondisi yang overload pekerjaan mungkin ya, kadang kan terasa kok dada saya merasa tidak nyaman atau berdebar. Nah itu pacuan simpatis yang berlebih bisa juga memunculkan
irama aritmia itu tadi. Prematur ventricular contraction itu kadang muncul ketika pacuan saraf otonom yang simpatisnya berlebih. Kapan memeriksakan diri? Ketika merasa tidak nyaman, silahkan kita akan mendeteksinya dengan rekam jantung. Nanti kita akan bisa mengetahui nih, ini irama jantungnya dari sumber yang normal nih gitu. Kemudian atau ada aritmia yang bisa kita tangkap apa tidak dari rekaman elektrokardiografi yang kita lakukan gitu. Jadi ketika ada rasanya berdetaknya lebih kencang atau ada jeda itu tadi, nah ini kita bisa deteksi jeda ini tadi apakah bisa kita tangkap dengan rekaman ECG gitu. Kemudian kalau kita tidak menemukan nih saat pemeriksaan itu, ya kita juga bisa melakukan rekaman ECG yang lebih panjang selama 24 jam misalkan dengan alat tertentu. Kita ada namanya Holter ya, Holter monitoring yang ECG-nya ini akan kita pantau selama 24 jam. Kemudian di situ kita akan melihat selama 24 jam ini irama jantungnya itu berasal dari irama yang normal apa tidak gitu untuk ininya. Berarti gitu. Kalau 24 jam harus stay di situ atau kita gimana? ada satu alat yang bisa dibawa mobile gitu. ya gitu. Kemudian dari rekaman itu kita nanti akan ambil datanya untuk dianalisa dalam sepanjang itu apakah iramanya normal gitu. Oke. Jadi nggak harus stay ya, bisa dibawa kemana-mana untuk pengecekan lebih lanjut ya. Oke. Nah dok, kira-kira nih kalau dari faktor-faktor utama yang menyebabkan aritmia ini apa aja sih dok sebenarnya? Iya. Untuk memilah untuk penyebabnya ini memang ada beberapa kondisi ya, misalkan penyakit jantung yang mendasari, kemudian tadi hipertiroid ya, kondisi hipertiroid seperti itu. Kemudian juga ada idiopatik. Idiopatik itu sesuatu yang memang kita dapatkan ya dari bawaan dari lahir, genetik ya. Itu. Tetapi bisa jadi ini biasanya benign atau yang jinak untuk yang prematur ventricular contraction yang muncul seperti itu untuk ininya. Yang perlu dicari lebih lanjut ketika ada penyakit jantung atau kondisi lain yang mendasari ini tadi, gitu. Sehingga kita harus kendalikan faktor-faktor yang menyebabkan aritmia ini tadi. Jadi misalkan untuk yang paling banyak terjadi dan menyebabkan burden of disease atau morbiditas atau beban kesakitan yang tinggi itu adalah yang tadi saya sebutkan atrial fibrilasi. Nah, kondisi ini disebabkan oleh salah satunya jantung koroner yang lanjut yang sudah berkomplikasi menjadi gagal jantung, atau juga disebabkan oleh kondisi hipertensi kronis gitu. Jadi kondisi hipertensi pada awalnya itu kan tidak ada keluhan biasanya. Nah, ketika tidak dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, hipertensi ini akan bisa menjadi suatu kondisi hypertensive heart disease yang berkomplikasi aritmia gitu. Jadi dengan mengetahui penyebabnya, jadi kita bisa mengendalikan faktor resikonya, apakah hipertensinya atau jantung koroner yang memang kita harus atasi gitu untuk ininya. Oke. Nah, kalau melihat dari faktor tadi, lanjutannya adalah tentang gaya hidup nih. Kira-kira gaya hidup anak muda zaman now ini apakah ada yang bisa memicu terjadinya aritmia, dok? Untuk yang gaya hidup zaman now ya. Misalkan kayak suka nongkrong gitu kan, makan makanan manis berlemak seperti itu. Ya, ini akan menjadi ini sih menabung faktor risiko jangka panjang ya. Menjadi diabetes kah, menjadi kondisi sedentary lifestyle-nya itu juga bisa beresiko terhadap presipitasi untuk jantung koronernya kah gitu. Jadi faktor-faktor resikonya ini yang berkesempatan untuk muncul dan menimbulkan kondisi jantung koroner yang nantinya akan jadi aritmia gitu. Untuk ininya komplikasinya menjadi aritmia. Tentu saja memang untuk gaya hidup itu kan dipupuk
jangka panjang ya. Jadi semacam nabung faktor resikonya juga jangka panjang juga. Kalau dengan kondisi yang sehat, maka akan menjaga faktor resikonya tidak ada, sehingga menekan timbulnya kemungkinan untuk mendapatkan aritmia itu tadi. Itu jadinya. Oke. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk via YouTube ya, sambil saya bacakan. Ada dari Cat Mary TV, dari Zia di Jember. Jika minum obat yang dosisnya tinggi, jantung tiba-tiba berdebar, sedangkan kami manusia awam, jika ada gejala, terkadang kami tiba-tiba beli obat tanpa anjuran dokter. Apakah itu juga aritmia? Ya, begini. Kalau untuk kadang memang pada beberapa kondisi picuan tertentu akan menyebabkan detak jantung menjadi lebih cepat dari biasanya. Jadi jumlah detak jantung per menit yang menjadi lebih cepat dari biasanya. Nah, ini bisa juga dalam kondisi yang dia masih teratur gitu, bisa jadi bukan suatu aritmia yang kita maksudkan sebagai kondisi patologis gitu. Ini karena respon dari mungkin picuan dari obat ini ada yang memodulasi dari sistem saraf simpatis yang akan meningkatkan jumlah detak jantung per menitnya, sehingga pada pasien atau yang meminum obat tersebut akan merasakan sebagai dadanya berdetak lebih kencang dan berdebar itu tadi gitu. Sama seperti saat olahraga begitu kan juga ada pacuan saraf juga yang meningkatkan jumlah detak jantung per menitnya gitu, sehingga detak jantung lebih cepat dari biasanya gitu. Jadi untuk aritmia ini sendiri biasanya dia munculnya memang muncul dalam kondisi entah itu istirahat enggak gitu, dia tiba-tiba saja bisa terasa gitu untuk ininya. Oke. Ada lagi pertanyaan kedua di YouTube. Selamat pagi dokter, mau tanya, biasanya gejala penyakit jantung serius dalam tanda kutip yang paling diremehkan itu yang seperti apa? Wah, ini apa nih yang harus diperhatikan gitu ya? Iya, betul. Ya, sebenarnya kalau kita bicara faktor resiko ya, penyakit jantung itu berhubungan dengan faktor resiko. Faktor resiko, saya beberapa kali tadi menyinggung faktor resiko itu adalah hipertensi, kemudian kondisi diabetes mellitus, kemudian hiperkolesterolemi atau kadar kolesterol yang tinggi. Kemudian kalau berkaitan dengan aktivitas, ini aktivitas yang sangat kurang atau sedentary lifestyle-nya. Jadi untuk hipertensi ini sendiri sebenarnya burden atau angka kejadiannya di masyarakat itu sangat tinggi begitu. Tetapi untuk mengetahui bahwa pasien atau seseorang tersebut itu hipertensi atau tidak, kadang tidak tahu, atau karena memang jarang sakit sehingga jarang berobat, ya akhirnya tidak tahu hipertensinya. Ataupun kalau ada mengetahui dulu saya pernah tinggi nih tensinya gitu, itu tidak bergejala. Sehingga karena tidak bergejalanya itu tidak apa-apa kok saya hipertensi, tapi tidak pusing, tidak pegel-pegel, tidak lehernya tidak kaku gitu, sehingga ini yang tidak dikendalikan akhirnya gitu, sehingga dalam tanda kutip ini tadi tidak dianggap ada gitu hipertensinya, padahal dalam jangka waktu yang panjang ini yang akan merusak pembuluh darah, kemudian juga ginjal gitu ya. Selain itu juga yang akhirnya bermanifestasi sebagai misalkan serangan jantung koroner kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya ininya saat ada serangan gitu, karena sebelumnya tidak ada gejala gitu. Jadi kalau gejala apa yang paling diremehkan itu justru mungkin kondisi hipertensi, kondisi diabetes mellitus yang saat itu masih tidak bergejala di pasien gitu. Sehingga kalau mengetahui sudah mulai tinggi nih kadar gula darahnya atau tensinya, nah itulah yang dikendalikan supaya tidak
menjadi jantung koroner gitu. Di Oke. gejala yang tidak ada gejalanya ini yang justru Berbahaya ya. gitu. Oh. Sesuatu yang berbahaya tetapi dia tidak memberikan tanda kan gitu. Untuk ini maka ini yang harus diperhatikan gitu. Untuk ininya sebenarnya. Kalau untuk gejala lain misalkan saat sesak aktivitas, kemudian nyeri. Nah, ini kan gejala yang ketika ada orang mulai merasakan sudah periksa gitu, kita bisa langsung work up diagnosis saat itu untuk menegakkan diagnosisnya begitu untuk ini. Oke. Semoga bisa menjawab ya dari Ibu Fitrah ini tadi. Nah, kemudian Dok, tadi sempat juga tercetus kalau aritmia ini bisa diturunkan secara genetik gitu ya. Sebenarnya genetiknya ini apakah misalkan nih orang tua kita menderita penyakit jantung, jatuhnya ke kita nanti juga jantung atau aritminya, atau orang tua kita aritmia, kita juga aritmia juga nantinya. Dalam arti bawaan ini adalah atau diturunkan ini adalah begini, kalau untuk sifat-sifat secara umum kita kan memang dapat dari orang tua ya, warna kulit, kemudian jenis rambut keriting atau lurus begitu kan, sebenarnya kita juga dapatkan secara genetik itu dari orang tua. Nah, faktor resiko jantung koroner ini sendiri memang hitungannya menjadi suatu faktor risiko ke anaknya ketika orang tua ada penyakit jantung koroner juga. Namun hal ini masih bisa berinteraksi dengan faktor-faktor lainnya itu tadi, yang apakah hipertensi, diabetes, kemudian kolesterol dan lifestyle-nya ini tadi, yang nanti juga akan bisa memodulasi atau mengendalikan faktor-faktor turunan yang kita dapatkan gitu. Jadi bukan berarti ini udah jantung koroner nih orang tuanya dan saya nanti pasti akan kena. Nah, itu bisa dikendalikan dengan mengendalikan faktor-faktor risiko ini. Jadi untuk tidak mendapatkan lebih cepat atau lebih parah dari yang mungkin orang tuanya dapatkan gitu. Dan untuk berdebarnya ini sendiri juga sama, artinya kita bisa juga memodulasi, mengendalikan faktor risiko tersebut untuk mencegah munculnya gejala dan aritmia yang ada gitu. Oke. Jadi dari diri kita sendiri juga paling nggak harus bisa mencoba ya untuk mencegah hal-hal tersebut yang terjadi meskipun orang tua ini ada faktor seperti itu ya. Oke. Nah, pendengar, di obrolan kita di pagi hari ini semakin menarik dan Anda bisa bergabung bersama di YouTube kita di channel RRI Jember, ataupun Anda bisa bergabung bersama di line interaktif di 0331336652 ataupun di line WhatsApp 0811304091. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya
pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Kembali di 95,4 Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Healthy Morning pendengar, membahas tentang dada berdebar, apakah normal, deteksi dini aritmia bersama dengan Dr. Pipit Wulandari SPJP. Nah dokter, kalau dari dokter sendiri nih, dari awal gimana sih cara dokter untuk mendiagnosis aritmia? Tapi jangan dijawab dulu nih, ada yang bergabung di line telepon pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wira. Pak Gandu. Oke. Oke, baik. Silakan Pak Gandu, ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Selamat pagi juga ini Bu Dokter. Iya, pagi Pak. Oke, terima kasih waktunya Mas Wira. Ada satu pertanyaan ini. Saya sendiri. Nggih. Saya sendiri kadang-kadang ndak lari, ndak jalan jauh. Tapi kadang-kadang napas ini kayaknya ngos-ngosan gitu loh, Bu. Bernapasnya ini kayaknya kayak apa ya? Kayak ya itu kayak sehabis kita jalan agak jauh atau lari-lari gitu. Itu. Padahal saya hanya duduk. Nah, ini faktornya apa? Kalau olahraga saya sih tiap minggu kita pakai bersepeda. Ya, satu minggu sekali pakai bersepeda. Tapi kalau jalan, insya Allah ya tiap hari kita tetap jalan. Nah itu. Dan itu aja. Terima kasih Bu Dokter. Dan satu lagi mumpung ingat ini Bu ya, mumpung ingat. Ada keluarga saya, ini kayaknya boleh dikatakan tiap harinya itu tertekan pikiran maupun batin. Ya, karena suaminya ini tiap hari selalu marah aja, nggak tahu faktornya apa. Karena saya pun juga keluarga ini mengkhawatirkan gitu loh, mengkhawatirkan terjadinya apa-apa terhadap keluarga. Nah itu faktornya. Dan kedepannya si yang dimarahi istrinya ini tidak mau ngomong. Nanti kalau ngomong, kalau direwangi ngomongnya, ini takutnya bertambah emosi gitu loh. Jadi intinya selalu diam. Apakah itu nanti diam akan menimbulkan penyakit, tidak disampaikan ke jantung atau ke organ yang lain. Itu Bu, dua pertanyaan. Terima kasih Mas Wira. Baik. Bu Dokter, waktunya. Terima kasih banyak Pak Gandu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan dari Dok ya. Ini boleh sambil di list dulu ya. Ada lagi yang masuk via line WhatsApp. Baik, kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Hadi. Bu Dokter. Ya. Pagi Bapak. Saya Hadi Suwandi dari Bondowoso. Nggih. Ya. Saya memang waktu masih muda itu tidak ada sakit jantung, tidak ada. Nah, setelah purna tugas
itu setahun yang lalu jantung saya itu sering berdebar, dada itu sering kemeng sebelah kiri. Nah, setelah itu saya periksakan ke RSU Bondowoso, ke poli jantung, ditangani oleh Dr. Nur Wahyudi. Mungkin penjenengan kenal Dr. Nur Wahyudi. Dikasih obat, salah satu obatnya itu kalau tidak salah Tamifil atau bagaimana gitu, 5 miligram. Nah, terus beberapa bulan saya periksa lagi, oh ini sudah mulai baik ini Pak, diturunkan milinya jadi 2,5 mili. Habis itu yang debarnya itu hilang, kemengnya hilang juga. Yang saya pertanyakan sekarang itu, saya punya cucu itu sering goda, masih SMP kelas 3. Nah, perempuan lagi. Nah, saya ajari untuk nyapu sore jam 3 enggak mau. Iya, Pak Suwandi, mohon maaf, pertanyaannya apa nggih? Pertanyaannya, cucu ini apa bisa menyebabkan jantung yang berdebar-debar itu kembali berdebar karena sering goda atau bagaimana? Baik. Itu terus debarnya itu sudah hilang, itu bagaimana? Pak obat itu masih teruskan apa enggak? Terima kasih dokter. Baik. Selamat siang. Selamat siang Pak Swadi. Baik, ada 4 pertanyaan ya. Kita jawab dulu dari Pak Gandu. Berdebar tapi tidak sedang ngapa-ngapain nih tadi dok ya? Iya, ya. Yang pertanyaan pertama tadi, berdebarnya muncul ketika tidak sedang aktivitas, padahal untuk olahraga dan aktivitas fisik lainnya sudah cukup baik untuk Bapak ini tadi. Nah, bagaimana kita tahu bahwa berdebarnya ini adalah suatu hal yang fisiologis atau patologis? Fisiologis itu hal yang normal terjadi, patologis yang tidak normal. Nah, itu kita memang pertama kita bisa merekam jantung itu tadi dengan rekaman jantung EKG. Dengan EKG itu nanti kita bisa melihat untuk irama jantungnya apakah normal atau tidak. Kemudian untuk mengetahui juga apakah saat aktivitas ini untuk peningkatan detak jantungnya ini normal, itu bisa juga dengan treadmill sebenarnya. Jadi treadmill itu kan berjalan lambat, lebih cepat lagi. Di situ kita akan melihat tren peningkatan detak jantungnya. Ketika aktivitas penuh juga apakah ada kondisi aritmia atau tidak, dan penurunan detak jantungnya. Ketika dalam kondisi istirahat kemudian muncul terasa cepat, itu memang kondisi yang tidak normal, karena diem aja kok tiba-tiba berdetak cepat gitu. Ada suatu kondisi aritmia yang namanya paroxysmal supraventricular tachycardia, biasanya muncul dalam kondisi tidak sedang ngapa-ngapain, kemudian berdebar sangat kencang, dan dia bisa saja berhenti spontan juga gitu. Ya. Berhenti tiba-tiba berhenti aja. Nah, itu kalau kondisi ini ketika ada kondisi istilahnya jalur listriknya ada yang berbeda di dalam jantungnya, sehingga
dengan picuan yang sangat minim itu sudah terpacu untuk jalur konduksi listrik di dalam jantungnya, sehingga dia kemudian berdetak sangat cepat, kemudian bisa berhenti tiba-tiba. Nah, itu juga harus kita buktikan dengan rekaman jantung juga ya. Apakah benar ketika berdebar ini tadi yang kencang merupakan suatu paroxysmal supraventricular tachycardia misalkan, seperti itu. Kemudian ini tadi 2 cara untuk membuktikan. Yang ketiga berkaitan dengan keluhan keluhan Bapak bahwa rasanya nafasnya enggak plong, sesak gitu ya. Iya, enggak ngapa-ngapain kok enggak plong untuk. Nah, ini kita juga dengan namanya ekokardiografi gitu. Ekokardiografi itu seperti misalkan kita USG bayi, kita kan bisa melihat nih kepala bayi, kemudian kaki tangannya. Nah, ini dengan ekokardiografi ini USG untuk melihat jantungnya, ruangannya gitu. Ruangannya itu normal apa tidak? Jangan-jangan ruangan jantungnya menjadi lebih tebal ototnya atau menjadi lebih lebar yang menunjukkan adanya perubahan anatomi dari jantungnya dan kerjanya, kualitas kerjanya kita bisa menilai. Jadi kualitas kerjanya oke, mantap, dengan fraksi ejeksi atau kekuatan kontraksinya yang normal di atas 55%. Atau sudah agak loyo nih sebenarnya, turun dikit gitu, ada gerakan jantung yang menurun untuk persentasenya tadi, fraksi ejeksinya menjadi 40 sampai 50 misalkan, atau sudah sebenarnya dia sudah, kalau kita menyebutkan gagal jantung sistolik gitu, itu kita bisa lihat dengan gerakan jantungnya yang untuk persentasenya ini di bawah 40%, 20% gitu, sehingga bisa saja pada kondisi secara fisik mungkin kita bisa melihat orang ini sehat begitu. Namun ketika kita evaluasi dengan ekokardiografi, ternyata kekuatan kontraksinya sangat turun, sehingga dengan pacuan emosi atau aktivitas yang sedikit lebih berat sudah membuat jantungnya kepayahan dan menimbulkan gejala sesak nafas pada pasiennya gitu. Jadi untuk mengevaluasi apakah saat kondisi tidak bekerja keras merasa kalau mungkin orang di sini mengatakan tepegah gitu ya, tepegah gitu, atau sesak nafas, tidak nyaman saat menarik nafas. Nah, itu ekokardiografi kita bisa lakukan untuk menilai fungsi jantung, menilai apakah kekuatan kontraksinya itu baik, apakah kekuatan kontraksinya sudah mulai turun gitu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kekuatan kontraksi ini turun. Memang paling banyak lagi-lagi jantung koroner. Saya harus sering menyebutkan itu juga untuk jantung koronernya. Dan kita juga bisa mengevaluasi dari fungsi lainnya, misalkan katup jantung, sekat-sekat jantung, itu juga dengan ekokardiografi. Jadi modalitas dasar untuk mengetahui suatu penyakit jantung itu rekam jantung, ini di puskesmas semuanya ada. Kemudian treadmill dan ekokardiografi ini bisa kita lakukan dengan dokter jantung untuk men-screening hal-hal ini tadi, aritmia iya, fungsinya iya gitu. Kemudian menilai respon terhadap aktivitas dan men-screening tanda-tanda jantung koroner awal itu dengan treadmill juga bisa. Saya tertarik dengan bersepeda ini tadi. Kalau Bapak dengan aktivitas bersepeda itu masih oke, kemudian kemungkinan untuk kapasitas fisiknya masih oke gitu untuk ininya ya, kapasitas fisik dari ini. Nah, bagi bapak-bapak nih yang hobi bersepeda, memang kadang kita temui ada tiba-tiba sesak nafas saat bersepeda, kemudian menjadi henti jantung atau pingsan. Kolaps nah gitu, itu sebenarnya aritmia yang terjadi. Kita menyebutkan itu suatu aritmia yang ganas ya, aritmia yang mengancam nyawa ketika muncul. Jadi pada saat bersepeda dengan tenaga yang maksimal, kemudian dia memicu untuk rupture plak di dalam pembuluh darah jantungnya, menjadi penyumbatan misalkan. Nah, itu
bisa berkomplikasi munculnya aritmia ganas ini tadi. Detak jantung menjadi sangat tidak teratur dan sangat cepat. Ketika menjadi sangat cepat ini tadi, tidak ada darah yang dipompa ke seluruh tubuh termasuk ke otak sehingga pingsan gitu. Sehingga pingsan, dan kalau kita meraba nadi di tangan, mungkin ada di sini di nadi karotis, tidak terdeteksi nadinya. Nah, ini kondisi henti jantung, dan saat itu juga harus dilakukan pertolongan untuk mengembalikan irama jantungnya ini tadi gitu. Sehingga kita memang harus segera lakukan bantuan hidup dasar saat itu ya, kompresi dada dan lain-lain gitu. Nah, untuk mencegah ini aritmia ini tadi yang ganas ini, saya ada apa enggak gitu. Kalau saya misalkan bersepeda itu, kira-kira ada aritmia yang kemungkinan muncul apa tidak. Nah, ini kita tarik ke belakang lagi deteksinya ini tadi dengan treadmill gitu. Jadi dengan treadmill ini bisa aktivitas yang maksimal, kemudian kita lihat irama jantungnya. Dari iramanya aman, tidak muncul aritmia, aman, tidak ada tanda jantung koroner yang ditandai dengan ST depresi di ECG-nya seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari situlah kita nanti bisa rekomendasikan bahwa aktivitas untuk ini aman dilakukan gitu. Gitu. Itu yang pertama ya tadi. Kemudian kayaknya pertanyaan yang nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan ya. Nomor gitu. 2, apakah pikiran bisa jadi jantung gitu? Apakah takutnya jadi penyakit apa gitu ya? Sudah enggak usah mikir biar jantungnya enggak sakit. Kadang gitu juga untuk ini. Sudah enggak usah mikir, nanti tensinya biar enggak tinggi. Sebenarnya bukan tentang mikir tidak mikir gitu ya. Jadi ini adalah tentang faktor resiko ini tadi. Dari kondisi jantung ini tentang faktor resiko yang ini. Jadi bukan berarti orang yang tekanan darahnya tinggi kemudian dia tidak mikir apa-apa kemudian turun nih tensinya, tidak juga gitu. Tidak juga seperti itu, tetapi memang harus dikendalikan dengan pola olahraga, kemudian makan dan obat memang yang memang harus dititrasi, diminum sesuai dengan kondisinya. Nanti dokter akan menyesuaikan untuk dosis yang diperlukan oleh seorang pasien gitu. Sehingga untuk misalkan nih banyak pikiran menjadi jantung koroner itu enggak juga, karena kita ini akan berkaitan dengan faktor-faktor risiko itu tadi. Aktivitas fisiknya, makannya, pola makannya, kemudian kolesterol, diabetes, hipertensi, itu yang akan mempengaruhi munculnya suatu kondisi penyakit jantung koroner terutama ya pada pasien gitu. Kemudian jangan juga menjadi khawatir ketika ada seseorang yang enggak ya aku mikir gitu. Itu akan menjadikan dan menjadikan kambing hitam untuk gara-gara ini nih ini gitu. Tidak, bukan kondisi yang seperti itu, tetapi faktor resiko ini tadi yang kita inikan gitu. Jadi mungkin kondisi kepikiran itu tadi akan mempengaruhi lainnya juga, misalkan pola makannya, pola aktivitasnya menjadi tidak sehat. Nah, ini kan yang jangka panjang juga ya sedikit banyak memberikan kontribusi mungkin, tetapi tidak secara langsung juga untuk ini gitu. Oke. Ya. Baik, semoga bisa menjawab ya. Tadi ada Pak Gandu dan juga Pak Suwandi ya. Nah, sebenarnya kalau dari aritmia ini bisa sembuh 100% nggak dok? Atau bakal ada lagi nih di masa depannya seperti itu? Ya. Ada banyak subset dari kondisi aritmia ini sendiri. Jadi misalkan kondisi brady yang tadi kita atrial fibrilasi tadi disebabkan oleh jantung koroner, maka kondisi jantung koroner lah yang kita akan kendalikan untuk obat dan tata laksana non farmakologis, misalkan olahraga dan pengaturan diet yang sesuai, itu juga akan mengendalikan munculnya aritmia. Kemudian juga misalkan kondisi hipertiroid, jika kondisi hipertiroidnya kita kendalikan, itu juga akan menekan munculnya kembali misalkan atrial fibrilasi pada seorang pasien gitu. Kemudian
kondisi yang lainnya misalkan prematur ventricular contraction yang pada dewasa muda yang mungkin ada, ketika tidak begitu mengganggu bisa dengan obat-obatan gitu, atau jika memang ini butuh tata laksana yang invasif, kita bisa istilahnya mematikan jalur listrik yang berpotensi untuk menimbulkan aritmia itu tadi. Gitu. Jadi dengan tindakan seperti kateterisasi jantung, jadi ada suatu alat yang masuk ke dalam pembuluh darah jantung. Nah, di situ nanti akan ada titik-titik tertentu di dalam jantung yang akan dimatikan untuk jalur listriknya gitu ya, supaya tidak menimbulkan aritmia atau detak jantung yang cepat, yang patologis ya, yang terjadi pada pasien gitu. Ini beda sama kayak ring jantung gitu, beda ya? Beda. Okay. Ini tetapi mungkin jalannya hampir sama gitu, untuk caranya hampir sama tetapi berbeda yang beda gitu. Ya. Atau ada juga pada kondisi yang bradiaritmia, yang detak jantungnya sangat lambat. Ini kita bisa bantu dengan namanya pacemaker. Jadi kalau pada kondisi normal itu pasien kan kita ada semacam komandan untuk detak jantungnya secara rutin diberikan dek itu ada komandannya gitu. Ketika komandannya tidak berfungsi dengan baik, sick sinus syndrome atau menjadi lebih cepat atau lebih lambat tidak beraturan, nah kita bisa dengan pacemaker namanya gitu. Di Jember ini kita sudah beberapa pasien dengan pacemaker gitu, dengan pacemaker permanen yang baterainya dibawa pulang gitu. Jadi kita implantasikan di bawah kulit dan ada semacam kabel ya, elektrode yang dihubungkan ke otot jantung pasien untuk memicu detak jantungnya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Karena terlalu lambat, kalau jantung kita nggak berdetak satu menit ya sudah wassalam. Ya sudah ndak ini bisa pingsan dan kebablasan gitu ya. Maksudnya ndak bangun lagi bisa gitu. Nah, untuk yang sangat lambat maka kita akan berikan pacu jantung itu. Pacemaker namanya tadi ya. Permanen pacemaker gitu. Sehingga bisa sembuh apa tidak. Nah, ini bisa saja dalam kondisi yang normal akhirnya pasiennya ketika pacemakernya mungkin sudah terimplantasi pada kondisi bradiaritmia, atau tadi sudah dilakukan ablasi sehingga jalur listrik yang potensial menimbulkan aritmianya sudah teratasi, atau kondisi hipertiroid dan jantung koronernya terkendalikan sehingga tidak menimbulkan keluhan berdebar yang lebih sering munculnya begitu. Oke. Wah, menarik banget ya pendengar untuk perbincangan kita di siang hari ini. Tapi waktu sudah mendekati di pukul 11 ya, waktu kita harus undur diri. Tapi satu pesan boleh dok, pesan-pesan untuk pendengar agar bisa mencegah terjadinya aritmia. Iya. Untuk mendeteksi kondisi jantung kita itu berdetak normal apa tidak, dimulai dari gerakan meraba nadi sendiri, menari gitu. Meraba nadi sendiri. Jadi kita bisa hitung detak jantung kita selama beberapa saat gitu ya. Tempelkan jari jempol sama jari tengah ini lurus dengan jempol di tangan satunya gitu. Nanti kita akan bisa meraba denyutan di sana, dan kita bisa hitung selama boleh 15 detik kali 4 juga boleh. Jadi berapa kali per menit gitu. Atau di 10 detik kemudian dikalikan 6 juga bisa untuk menghitung berapa nadi kita. Sambil kita bisa juga merasakan ritmisnya gitu, untuk ritme itu. Namanya menari ya, bukan menari beneran ya. Meraba nadi sendiri. Untuk deteksi dini untuk aritmia ini. Gitu. Wah, luar biasa banget nih ilmu yang kita dapatkan ya di siang hari ini. Ini sepertinya harus ada lanjutannya nih dok ya, karena masih banyak yang pengen kita bahas ya tentang aritmia. Tapi waktunya sudah mendekati di akhir acara, pendengar, dan juga terima kasih banyak Dr. Pipit sudah hadir di Studio Pro 1, dan juga kita akan berjumpa kembali ya di Healthy Morning berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.